biasa bani baik asna rufahiyah sunnah seroja Syifa Nabila Mumtaz sudah baik. Ada 6 sakit apa 5 ya? 6 sakit ya. Kita doakan semoga kondisinya lekas sehat. Nah ya Alhamdulillah, hayya nabda berdoa. Ya silakan dipimpin. Istidadan mustahidatan doa itu billahi rabbil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sahla wal hazna idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal ahyana surah al-zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Nah, ya benar. Alhamdulillah. Oke, silakan. Boleh dibagi dulu. Boleh dibantu? Bantu deh, bantu. Ya. Alas, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini mau tanya dulu. Yang kakeknya sudah meninggal? Ada? Oh, neneknya meninggal? Oh, bapaknya meninggal? Oh, Sohi? Nanti? Ya, Sohi. Ibunya meninggal? Ibunya? Nggak ada. Dari semenjak kapan? SD kelas? Masya Allah. Semoga bapaknya selalu dapat amal jariah dari anti ya. Nah, alhamdulillah kita doakan dulu nenek kita, kakek kita, bapaknya tadi, teman kita yang sudah meninggal, semoga di dalam kuburnya dilapangkan terang, kemudian mendapatkan nikmat kubur seperti yang kita pelajari dari kemarin ya. Bihadini as-solihah al-fatihah. Oke, semoga keluarga kita yang di rumah, bapak dan ibu juga sehat. Teman kita yang di asrama yang sakit semoga juga sehat. Oke, kita ulang kembali ya pelajaran pekan kemarin. Kita belajar tentang apa? Apa coba? Soal ke berapa tuh? 3 ya. Tentang apa? Masih ingat? Sudah dirangkum ya. Apa? Tentang pertanyaan kubur. Di alam kubur. Oke. Di alam kubur itu ada 2. Kalau dia muslim, dia akan apa? Ketika
akhirnya nggak bisa jawab diapain sama malaikat? Disiksa. Nah, itu kemarin kita berbicara tentang kalau terkubur ya di dalam kuburnya. Nah, selanjutnya hari ini kita masih memperdalam yang kemarin kita baca bareng-bareng ya, tujuan dari pembelajaran. Oke, yang pertama paling atas baca biar paham. Dia mau mendeskripsikan keyakinan tentang kebenaran dan hikmah serta siksa alam kubur. Oke. Yang kedua, Setelah dikira beliau mengaplikasikan keyakinan terhadap pertanyaan kubur dan hikmah serta siksa alam kubur. oke, yang pertama kita sudah belajar tentang yang kemarin. Yang kedua, mengaplikasikan keyakinan. Kita kemarin kan ditanya, ma'iyatiko duka, ya nggak? Apa keyakinanmu tentang pertanyaan alam kubur? Kemarin kita sudah belajar. Dan yang ketiga adalah apa? Setelah didik bersikap kreatif dan istiqomah menjalankan perintah agama. Itu dia tujuan kita belajar dari kemarin, hari ini dan seterusnya. Kalau tentang yaumul akhir dan bertahap dengan pertanyaan kubur, maka di situ kita diharapkan bisa kreatif dan istiqomah. Istiqomah apa? Berbuat baik apa buruk? Baik. Itu kenapa? Tadi kita awali dengan berdoa buat orang tua kita, buat nenek kakek kita. Kenapa? Yang diharapkan mereka adalah mendapatkan doa dari anak cucunya yang masih hidup. Ya, oke, lanjut ya. Paham sampai sini tujuannya? Nah, jadi main-main nggak kita belajarnya? Nah, ini belajarnya dari hidup sampai nanti di akhirat. Rekan-rekan, ini perjalanan kita. Ya, kita di mana hari ini? Dunia. Masih panjang nggak perjalanannya? Masih. Kita udah pelajari ya ini ya. Kita udah pelajari dan akunya juga punya catatan. Nanti ini jadi tugas akhir sebelum ujian. Dilanjutkan dulu karena kita hidup di dunia, kemudian pintu pertama menuju akhirat adalah apa? Kematian. Ya, oke, lanjut ya. Nah, boleh dibaca dong. Hanya aku di sini nanti. Boleh, ini mau minta penjelasan dari siapa yang mau aja dulu deh sebelum ditunjuk. Yang mau jelasin ini apa? Apa judulnya? Hanya aku dan aku. Siapa yang mau jelasin? Boleh. Kalau kau ditunjuk, tunjuk ya. Jangan diam aja. Ditunjuk apa mau ngacung? Nggak ada. Silakan Hasna Zakia. Yang Hasna Zakia boleh. Boleh berdiri kan? Itu kan disitu kayak punya amalan di sini nanti, yaitu situ cuma kita sama amalan kita di situ. Jadi kita di alam kuburnya kayak gimana itu nanti tergantung sama amalan kita saat dunia. Ya, itu dengan amalan kita saat ini. Oke, Asanti Mumtazah. Suma, Riduri Abadillah. Namanya Rida atau Teli? Jelaskan ini. Ya. Boleh di speak loudly, kerasin suaranya. Kalau misalnya meninggal, kita nggak bisa bawa ke akhirat. Kalau itu cuma amalan kita bawa. Cuma apa? Cuma amalan. Cuma amalan yang kita bawa. Wahid Maroh ya. Alisa Putri Ramadhani, aku apa dulu? Jadi hanya amalan amalanku itu, jadi ya nanti kalau saya di alam kubur itu cuma kita amalan kita satu dunia. Oke, amalan saja yang akan menemani kita di alam kubur. Nah, sekarang coba dilihat kertas yang sudah dibagikan dari kemarin. Dari kita belajar di awal soal Robi, soal keempat ya. Kita sekarang belajar soal keempat. Kira-kira ini kan mungkin belum kasih harokat ya. Ada yang bisa kasih harokat? Oke, siap. Satu, yuk. Bareng-bareng. Tidak. Nah, terus as-sabu. Nah, itu as-sabu harokatnya apa nih? Doma. Ida akala sabu doma. Itu setelahnya ada bahasa apa? Nah, itu Umi belum kasih apa ya, alif panjang ya, karena jadi makhluk ya. Sama dikasih tambahan. Ya, ida akala
Suma fa'akalathu. Fa'akalathu. Kenapa akalat? Kenapa tak? Belakangnya dong. Fa'akalathu al-asma. Al-asma dari mufrad sama pun. Ya, kalau jamak maka kata kerjanya ditambahin tak is. Fa'akalathu al-asma. Fahal, ya. Yuk pasti bisa. Bawahnya. Fahal yus'alu. Terus au yu'adzabu. Terus au yuna'am. Oke, pertanyaan. Ada yang bisa menerjemahkan? Ada yang bisa? Idza akalat sab'u insanan wa sara fi batnihi aw waqa'a fil bahri fa akalat su'al asma fahal yus'alu aw yu'adzabu aw yuna'am. Oke. Jika atau apabila manusia itu dimakan binatang asbabu binatang buas. Jika manusia itu dimakan binatang buas, kemudian dia tertelan. Tertelan gimana? Berarti dia masuk ke mulutnya. Ya, oke, dia tertelan ke dalam perut binatang buas itu. Atau dia jatuh tenggelam fil bahri apa bahri? Lalu bahri apa? Laut. Oke. Dia tenggelam di dalam laut. Pas tenggelam, diapain sama ikan? Dimakan. Kayak siapa? Ceritanya siapa? Nabi siapa? Yunus apa Junus? Nabi Yunus. Nah, dia termakan oleh ikan. Nah, pertanyaannya, fahal, apakah yang kayak tadi dimakan binatang buas, ketelan atau dimakan ikan karena tenggelam? Dia bakal ditanya nggak tuh? Kan dia nggak dikubur ya nggak sih? Nggak dikubur di dalam. Nah, apakah dia ditanya sama malaikat? Apakah nanti dia dapat nikmat ataukah dapat siksa? Jawabannya apa? Al jawab. Ini jawabannya apa? Iya. Kalau na'am apa artinya? Iya. Ya. Na'am. Oke, lanjut ya. Pak, paham dulu nggak pertanyaannya? Ulang ya. Oke. Kalau ya, apa tadi pertanyaannya? Makan binatang buas dan masuk ke dalam perut binatang buas atau masuk ke dalam laut Ya. dan dimakan oleh Ikan. Terus apakah dia akan apakah dia akan ditanya atau dikasih nikmat atau disiksa? Jadi kalau orangnya nggak dikubur bumi, dia itu dimakan hewan atau dia tenggelam, nggak ketemu bangkainya tuh. Nah, apakah sama orang yang dikubur? Kan kalau dikubur kemarin ceritanya bakal ditanya tuh ya. Nah, apakah mereka sama? Pertanyaannya sekarang mana tadi? Sudah bumi. Oke. Pertanyaannya masih ingat nggak? Wahid yang ditanyakan apa kan? Pertanyaan dikubur kemarin apa? Pertanyaan dikubur kemarin apa aja? Ulang. Man? Jadi maksudnya man? Robuka. Terus? Man nabiyuka. Oke. Nabiyuka. Oke, terus? Man di. Oke, ma. Bukan man ya. Ma di nuka. Di nuka. Lah. Di nuka. Namun di nun. Di nuka. Terus ma kita buka. Ada lagi teh? Man so dibuka. Masya Allah ya. Tuh ditanya semua. Oke tanya. Man robuka. Man robuka. Mana dibuka? Ma kita buka. Hah? Satu lagi. Ma dibuka. Al-Islam. Oke, ma kiblatuka. Kalau tulis ma kiblatuka. Hello. Ma kiblatuka. Oke, ma kiblatuka. Ka'bah. Ma dinuka. Ma rabbuka.
Man robuka? Man nabiyuka? Oke, ini tanya. Man sohibuka? Barangkali ada pertanyaan kayak gitu. Ini kisi-kisi cuy. Kisi-kisi di alam kubur. Nah, kalau mau nyoba sekarang, yuk masuk ke dalam kubur. Coba tanya nggak sama mereka? Ya. Oke. Man sohibuka apa artinya? Siapa sakit? Nah, man sohibuka artinya sahabat, teman, pendamping. Makanya kita sering bilang, teteh kalau nyari teman cari yang apa? Baik. Nah, itu ditanya. Namun nanti kalau ditanya temanku yang ahli maksiat, berarti kan kamu diseret sama temanku juga nanti sama-sama dapat azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teteh ini kisi-kisi buat hidup. Kalau selama hidupnya dia temannya dengan yang baik, insya Allah dia akan tertarik jadi baik. Ya, siapa yang nanya? Malaikat. Udah ketemu aku aja nih. Oke, paham pertanyaannya? Sekarang jawaban A jawab. Jawab, naam. Kulluhan. Langsung aja deh. Apa tulisannya? Naam. Kulluman. Kulluman terus mata. Lanjut, yus'alu bintar. Yu'adzabu au yuna amu. Lanjut. Ayo, wala farko. Terus baina man cuy man dufina fil qabri. Terus cuma au sorot fi batni saya atas as. Ayo setelah apa hurjar fi batni as, setelah hurjar berharokat kalau sabak nasab, kalau setelah jar setelah fi harokatnya harus ras fi batni sabu ai, dia jadi mutafil lain. Terus lanjut au fi kok ri kita bahri pasti setelahnya bisa fallahu ala kulli syai'in qadir wa bikulli syai'in alim khabir. Sudah selesai ya. Ada yang artinya? Ya, udah capeknya. Jawab, naam. Naam, ya. Kullu man mata, setiap orang yang meninggal, yus'alu apa tadi artinya? Akan ditanya. Yu'adzabu artinya apa? Di azab. Yuna'amu dikasih nikmat. Oke. Jangan tulis dulu ya. Dilihat penjelasannya dulu. Nah, kullu man mata, bahwa setiap yang meninggal akan ditanya, kemudian akan diazab dan akan dikasih nikmat. Jadi itu udah jawaban pasti. Semua manusia yang meninggal, baik dikubur dalam tanah maupun dia nggak ketahuan mayatnya di mana, tetap akan ditanya sama siapa? Mana ada kasih ngantuk? Ngantuk nggak? Kalau ngantuk boleh keluar cuci muka. Oke. Siapa lagi yang ngantuk boleh keluar cuci muka ya? Mana dari tulisannya? Nah, wala farko. Jadi siapapun yang meninggal sama akan ditanya. Wala farko. Tidak ada perbedaan. Wala farko baina man dufina fil qabri aw sara fi batni sab'i. Tidak ada perbedaan orang yang dikubur dalam tanah ataupun dia di dalam perut ikan ataupun dia dimakan binatang buas. Karena apa? Allahu apa? Maha kuasa. Qadirun maha kuasa. Dan Allah juga maha tahu, maha mengerti. Mau sembunyi di mana aja pasti ketahuan. Kalau kita siap-siap misalnya, enak ya. Misalnya nggak bayar, nggak ditanya kali.
saja nanti kalau mau meninggal apa bunuh diri di laut, nggak bakal ditanya. Nah ini tahu sekarang semua dimanapun orang meninggal, mau kebakaran, mau jadi kabut, tetap akan ditanya. Kan kemarin pelajaran kemarin ruhnya ruh ila jasadihi, ruh akan kembali ke jasad. Kembali ke jasad semampu dia apa semampu dia paham dengan pertanyaan malaikat, dia bisa menjawab atau tidak. Oke, selanjutnya sampai sini paham? Semua pasti akan ditanya. Oke, Umi pengen tahu. Rehana. Oke, Rehana coba yang jawab ini dijelaskan. Dijelaskan yang naam. Jadi Boleh ini Rehana. jadi kalau kita di dunia itu pasti bakalan meninggal. Ya. Selalu pasti ditanya gitu. Terus tidak ada perbedaan antara yang berkubur ataupun diapakan. Jadi makan binatang apapun tenggelam, jadi semuanya sama. Oke, silakan duduk. Boleh dibantu Kalian silakan dijelaskan begitu. Jadi setiap orang yang berbuat itu akan ditanya, bakalan diazab atau bakalan diberikan kenikmatan. Jadi kalau misalkan meninggal itu dimakan hewan buas ataupun dimakan ikan di laut, maka akan sama saja kematiannya, karena Allah maha berkuasa dan maha mengetahui. Zakira. Boleh satu lagi ada yang mau? Gak ada. Mi tunjuk aja Mi. Zakira yang Zakira tadi udah ya? Oh belum boleh. Jadi kalau kita daripada saling makan itu bakalan bertanya dengan tidur dan malaikat-malaikatnya mau meninggalnya ya ditelan hewan buas atau dibuang ke laut, dimakan laut, saya bakalan sama aja ya Karena Allah itu kuasa mengetahui dan mengerti. Nanti belum ditanya ya. Mau ditanya kak? Oke, Teteh baca ini bisa baca? Bisa. Pernah dengar nggak? Nanti di yaumul akhir itu yang pertama kali dihisab apa? Sholat. Nah ini dia. Apa? Inna hadhil qubura mumtali'atun ala alihadul matun wa inna allaha yunawwiruha bisolati alaiha. Di dalam kubur pun ya, sholat ini akan jadi apa? Penerang. Makanya di Al-Multazam antunya tiap hari sholat. Sholat nanti sholat. Yakin? Yakin. Karena kalau nggak sholat dimarahin nggak sih? Kalau hari, kalau uzur, ya kita tidak harus sholat, bahkan haram sholatnya, nggak sah sholatnya, nggak akan dinilai. Jadi kita sudah terbiasa sholat 5 waktu. Kalau nggak sholat bahkan sama balasnya dicomelin, ya nggak sih? Bahkan nanti nggak ada izin dan sebagainya. Tujuannya apa teh? Ini cuy, biar nanti ketika di akhirat kita dapat cahaya atas sholat-sholat kita. Yang ngaca, yang pernah ninggalin sholat segera ingat-ingat. Pernah nggak ninggalin sholat? Pernah nggak? Lupa. Kalau lupa wajib diapain? Apa tadi bilang apa? Dijama. Diko. Sudah pernah belajar kodok ya? Jadi udah paham. Ingat-ingat sholat yang akan menerangi kita selama di alam kubur. Selain tadi apa? Aku dan amal. Oke. TTT selanjutnya. Kalian kalau dengar orang meninggal takut nggak? Takut apa takut banget? Takut pas itu aja ya nggak? Habis itu lupa. Ya nggak sih? Nah, agar kita selalu ingat sama Allah bahwa kita kapan aja akan diambil oleh Allah, kapan aja akan tertimpa musibah, maka kita perlu yang namanya mengingat kematian. Dengan cara apa? Wahid. Bukan jenguk orang yang sakit. Siapa? Teman kalau di kamar.
nanggung silaturahmi. Karena biasanya orang yang sakit, orang yang kena musibah itu bakal ingat banget siapa orang yang datang, bakal ingat banget siapa orang yang doain. Jadi kalau antum mau didoain kebaikan, ayo sering-sering pun kalau ada teman sakit, saudara sakit, jenguk dan doakan kebaikan. Kita di asrama udah biasa ya. Tapi ingat, walaupun di asrama ada 6 orang, ada 8 orang, jangan sampai ada orang sakit terganggu dengan kita. Oke. Yang kedua zikir mau dengan Razia. Pernah ke siapa? Pernah ke siapa? Saudara ada? Ada. Apa namanya? Ibunya pacar? Belum punya ya? Belum baik kan cariin ya ibunya pacar. Oke, takziah. Takziah tujuannya apa deh? Yang datangnya dan meninggal. Mendoakan orang yang meninggal. Terus bagi orang yang hidup ya apa ya? Menghibur. Terus apa lagi? Kita yang untuk ya? Belakang kepala ya? Enggak. Kamu senyum-senyum. Oke, apa tadi? Mendoakan orang yang meninggal. Terus menghibur orang yang sedih, lagi sedihnya, dan membantu pengurusan jenazah. Boleh memandikan, ini aku mandiin, boleh nyiapin sabun, nyiapin air, nyiapin kain, apa berani enggak? Pernah enggak? Tapi mencoba, karena Umi juga penakut. Jadi kalau lihat orang mayat itu takut. Tapi waktu ada alumni itu meninggal di sini, Umi beraniin apa ya? Begini, sambil gini, sambil pegangan. Beraniin, biar apa? Biar gak takut. Karena takut banget ada orang meninggal. Habis itu ngapain? Memberanikan diri pegang badannya. Dengan cara apa? Naruh kapas di sela-sela jarinya. Terus kebayang gak nih? Kebayang banget. Sampai tidur malam kaget karena pakai kamu depan ini. Trauma. Tapi apa dari situ? Oh, pas orang tua meninggal, takut nggak? Nggak takut. Kenapa? Kamu udah ngalamin, pernah ngurusin santri meninggal. Walaupun takut, walaupun dibantuin orang lain, walaupun hanya sekedar membantu, tapi pernah bekerja. Jadi nanti kalau kakeknya meninggal, neneknya meninggal, saudara meninggal, jangan takut, jangan cuma gini doang tuh. Lihat mukanya, udah. Nah, jangan kayak gitu. Deketin, ya, didoakan. Kalau perlu membantu, dibantu apa kebutuhannya. Oke ya. Yang ketiga apa kan? Pernah, sering, setiap bulan usahakan ya ziarah kubur. Kenapa? Nah, karena orang yang di dalam kubur tahu kan siapa yang datang, siapa yang ngedoain. Jadi ketika kita baca doa itu dia dengerin, masya Allah, cucuku alhamdulillah jauh-jauh dari rumah dipondokin, ternyata apa? Benar-benar dia mengamalkan ilmu Rasulullah, mau mendoakan aku. Nah, bangga gak neneknya? Bangga, kakeknya juga bangga, ya gak? Masih? Salah. Oke, yang keempat apa? Menghayati dalil kehidupan akhirat yang banyak tergambar di Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW berupa siksaan bagi yang ingkar dan bahasa surya. Banyak nggak dalilnya? Banyak banget. Pernah ngapalin? Pernah banget, tapi lupa. Udah dipraktekin? Udah. Tadi sih di atas, ya nggak? Oke, selanjutnya. Setelah kita belajar tentang pertanyaan kubur teteh-teteh, apa sih sikap yang harus kita lakukan? Kita tuh harus ngapain nih? Kalau udah tahu pertanyaan, udah tahu akan diazab, udah tahu akan dikasih nikmat, kita harus nyiapin apa? Nah ini, kita sebagai manusia yang hidup di dunia harus banyak-banyak bekal yang disiapkan. Wahid apa? Bersyukur atas nikmat kehidupan yang Allah kasih. Hari ini kita bisa sekolah, hari ini pagi-pagi kita bisa makan, bisa nafas, puasa ya gak? Ya. Itu kira-kira bentuk syukur kan? Ya. Iya, bentuk syukur sama Allah, kepada Allah kita sudah diberi kenikmatan. Yang kedua, baca. Berdoa untuk memohon pertolongan agar diberikan anak kehidupan yang baik. Umi tanya, setiap hari baca ini? Baca nggak ini? Berdoa untuk memohon pertolongan agar diberikan kehidupan yang sempurna. Apa?
adikku, keluarga aku semuanya meninggalnya dalam kondisi kosong. Setiap hari berdoa teh seperti itu. Biar apa? Biar langkah kita dituntun oleh Allah. Oke, sekarang Berjabat dalam ada yakin? Yang ketiga yakin? Udah ada belum? Hah? Belum. Bersikap hati-hati. Contoh hati-hati kayak mana? Jangan berbuat maksiat. Contoh jangan berbuat maksiat itu kayak mana? Oh, siapa tadi yang ngomong? Udah punya? Udah berapa? 5. Oh, bagi-bagi ya. Oke, bersikap hati-hati ya. Meninggalkan hal-hal yang agak-agak menuju maksiat. Contoh, teteh, kalau pernah atau suka ninggalin sholat teh, itu khawatirnya lama-lama kita lupa sama sholat yang akhirnya apa? Sering berbohong. Itu maksiat nggak berbohong? Ya, maksiat. Siapa yang suka bohong di sini? Ini ada nggak? Atau yang selalu jujur ada? Itu namanya. Selalu jujur ya. Insya Allah ya. Kalau ditanya siapa jujur nggak? Ada nggak yang mau ngasih punya aku pernah berbohong kau ini? Tapi habis itu minta maaf pernah? Aku tentang apa? Kepo lo? Lupa. Oh, lupa. Oh, alhamdulillah kalau lupa, semoga Allah sudah memaafkan. Udah minta maaf? Udah. Kira-kira orangnya masih ingat? Enggak. Nggak ingat? Yakin? Ya. Di AM atau di luar? Di luar. Atau di luar? Di AM nggak pernah ya? Iya pernah. Tapi nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha minta maaf, sudah berusaha untuk kembali bergaul, gitu ya. Apa tadi? Bersikap hati-hati. Sholat jangan ditinggalkan karena semakin sholat ditinggalkan kita semakin sering untuk melakukan maksiat. Terus apa lagi selain berbohong? Ngutil, pernah ngutil? Ambil makanan tanpa izin. Kita lagi di market, juga sudah masuk. Iya. Udah namanya begini ada dia. Terus anti sebagai orang yang lihat nih, kamu diam aja atau gimana? Udah nasihatin, temennya. Udah. Pernah dinasihatin apa diam aja? Diam dan nasihatin. Harus berani nasihatin ya. Karena apa? Selemah-lemahnya iman adalah diam. Kalau lihat kemungkaran itu harus berani menegur, berani nasihatin. Kalau nggak kuat banget, kenapa ketawa mulu lagi? Kalau nggak kuat banget, nggak berani, doakan. Oke, ngutil. Ini pernah nggak? Ambil makanan lebih? Hah? Iya. Nah, kalau ngambil makanan ayam, kalau ayam juga hilang hati-hati teh. Ngambil hak orang lain. Apa yang kita makan akan berpengaruh. Makanya tadi karena pengaruhnya nggak baik dari makanan, akhirnya apa? Disuruh sholat disuruh kebaikan, oga-oga kalau sih cerewet banget, malah ngambek kalau dikasih nasihat. Nah, makanan, kemudian cara berbicara nggak bohong itu bagian dari apa teh? Bersikap dan berperilaku hati-hati jalan menjalani kehidupan. Belum. 4. Meningkatkan ibadah. Insya Allah ya, Antuna di sini belajar aja udah nilainya ibadah. Jauh-jauh dari rumah ke sini udah nilainya ibadah. Jadi semua yang Antuna lakukan, insya Allah bernilai ibadah. Sudah paham? Udah ya? Mau lanjut? Oke, tadi kita sampaikan kita ada tugas ya teh. Ya, tugasnya yang mana nih? Ini nanti silahkan dikerjakan. Mau kelompoknya ditunjuk? Oke, sendiri atau perekaman? Perekaman ya. Perekaman ada 6 orang, jadi nanti silahkan dibikin ini 878. Bapak yang penting pertama nanti dikasih nama di kertas HVS ya. Nah, nanti paling akhir disetorkan kapan? Menjelang ujian akhir. Jadi masih ada waktu banyak. Kita masih ada 2 pekan untuk belajar. Setelah itu kita setorkan yang mana? Sudah siap
ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kita buat itu kayak Ya. Boleh nanti ditulis. ya, boleh. Sebenarnya kita udah pelajari ini ya bulan Oktober apa sih September ya? Ada yang mau nanya nggak? Belum? Tidak yang mau nanya? Mau tanya lagi nggak? Oke, tidak ada. Oke, jazakumullah ahsanal jazaa. Semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi orang yang istiqomah dalam kebaikan. Terakhir, man ahabbal a'mal lillahi ta'ala. Man ahabbal a'mal lillahi ta'ala adwamuha wa in qilla. Apa artinya? Ahabba dari apa? Dicintai. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha. Apa adwamuha? Continue. Apa yang continue? Istiqomah. Walaupun sedikit ini. Jadi sering-sering senyum. Gak punya uang banyak, sering-sering senyum. Sedikit-sedikit insya Allah ya. Apalagi sholat sunnah. Walaupun 2 rakaat, 1 rakaat, kalau istiqomah insya Allah itu amal yang paling Allah cintai. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.